Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. How are you today? It's nice to meet you again. Today we have a new material. As I tell you last week, we will continue to our text. This is about news item. I believe all of you know what is news item text. In our country, there is a koran, berita, ya. Okay, let's continue to our page. We have definition of news item text. What do you know about news item text? It is a text which inform reader about event of the day. Jadi di sini kalian bisa lihat news item text itu sendiri adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa up to date. Jadi it must be a new or hot news ya. Jadi berita yang disampaikan oleh kita ataupun orang lain harus berita yang layak disebarkan atau diwacanakan kepada orang lain tentang sesuatu yang lagi terjadi. Jadi kita nggak bisa menceritakan hal-hal yang sudah terjadi atau yang sudah basi. Selain definition dari news item itu sendiri, as usually in text English, we have social function. What is social function of news item text? It is to tell the reader, listener, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Why there is a reader, listener, and viewers? Because berita itu disampaikan dalam bentuk koran, tulisan, boleh juga dalam bentuk siaran, dan boleh juga dalam bentuk berita di televisi. Seperti yang kalian tahu, kalau berita itu biasanya ada di majalah, koran. Kalau sekarang lebih up to date ya, Twitter, Instagram, terus kadang TikTok juga ada. Sementara di sini disebutkan, kenapa ada news item? Karena di sini social function-nya untuk memberikan informasi kepada si pembaca, pendengar, ataupun orang yang menonton kejadian tersebut dan memiliki nilai penting yang sangat bisa berarti buat si pembaca tersebut. Oke, next. Selain dari social function, as usually we have generic structure. What is generic structure of news item? Apa aja ya? Ada 3. Kita lihat. First, we have newsworthy or events. Ini ada events. Why I give S, at least the word events. And the second, we have background event. And the last, we have source. Kita lihat satu-satu. What is newsworthy events, background event, and source? Next. Nah, you can read here main event or newsworthy. Terkadang kita suka ada di sana selain newsworthy, ada juga yang mencantumkan untuk generic structure pertama dari news item itu main event. Main berarti utama, ya. Artinya hal yang akan kalian sampaikan itu merupakan isu yang lagi up to date. Seperti misalkan sekarang yang lagi up to date apa ya? Sambo. Terus apa lagi? Penculikan ya, kidnap ya. Di sini kita juga lihat recount the event in summary form. Recounts. You have learned about recounts text. There is a tell about your experience or another's experience. Jadi recount itu sendiri adalah cerita yang menceritakan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Kenapa di sini ada recount? Ya, karena di sini kita bercerita tentang ringkasan suatu kejadian atau suatu peristiwa, ya. Di sini dijelaskan juga paragraf yang berisi tentang ringkasan
dari suatu peristiwa alias kejadian penting yang menjadi highlight untuk disampaikan pada pembaca. Jadi apa? Highlight itu berita utama ya. Jadi di news item itu kita harus punya main event, newsworthy. Di awal itu kita sampaikan. Misalkan sekarang di Garut lagi resah dengan penculikan anak-anak, yang di sana disampaikan bahwa ada yang bilang anak-anaknya diambil organnya, ada juga yang dibilang dijual lah. Nah itu kan main event atau newsworthy ya, yang bisa kalian jadikan sebagai berita utama dari suatu news item. Selanjutnya yang kedua kita punya ini background atau background event. Di sini saya jelaskan kalau background event is elaborate what happened to whom in what circumstance. Jadi di sini berisi tentang latar belakang peristiwa yang terjadi. Jadi kamu harus menjelaskan kalau di background event itu apa aja yang terjadi. Misalkan siapa yang mengalaminya, lalu di mana terjadinya, waktunya kapan, siapa saja yang terlibat, dan juga dijelaskan peristiwa itu tentang apa. Nah, disinilah ketika kamu akan bercerita tentang hal-hal yang mengenai main event yang terjadi tadi, yang newsworthy tadi, dijelaskan di sini penjelasannya. Setelah itu, kan kamu menjelaskan, when it is heaven, who is the people, terus where is the place, when and why. Nah, itu kan ada sumbernya kan? Kita ke bagian ketiga. We have source ya, sumber-sumber. Di sini sumber-sumber comments by participants in witness to an authorities expert on the event. Jadi artinya source itu bebas ya. Source itu kan sumber. Jadi kalian bisa mengambil, kalau misalnya kalian mau membuat berita, sumbernya harus bisa dipercaya. Apa saja atau siapa saja yang bisa menjadi sumber berita? Good, guru. Terus siapa lagi? Orang yang mengalami kejadian tersebut atau saksi mata. Nah, kan kalau saksi mata itu saksi hidup ya. Dia yang menyaksikan kejadian tersebut. Seenggaknya kalau misalkan si korban tidak bisa bercerita, kamu bisa bertanya ke pihak lain. Misalnya close family atau close friend yang tahu benar dari cerita tersebut. Besides that, you can do a research ya. Jadi kalian juga bisa melakukan penelitian. Hal tersebut kenapa harus dilakukan penelitian? Karena source yang kalian buat harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa kalian asal membuat sumber. Katanya, apalagi kalau dengan katanya itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus speak, it is the real, and it is heaven. Selanjutnya, setelah kalian tahu bagaimana membuat news item yang baik dan benar, kalian juga harus bisa ini mengetahui karakteristik dari news item itu sendiri. Di sini disebutkan apa saja sih yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri dari news item. Sebetulnya paling mudah ya kalau kita membandingkan jenis tag yang ada di dalam bahasa Inggris dengan jenis-jenis tag yang lainnya. Pertama, we have isi teks berfokus kepada suatu kejadian atau peristiwa penting. Itu kan ke newsworthy tadi ya. Jadi, kita terfokus kepada satu kejadian. Jangan sekali-kali mencampur adukan satu berita dengan berita yang lainnya. Jadinya nanti akan tumpang tindih. Jadi kalau kita mau membuat news item, carilah satu teks yang berfokus kepada satu kejadian atau peristiwa yang penting. Selanjutnya, pergunakanlah bahasa
yang singkat namun padat. Kenapa kita harus menggunakan bahasa yang singkat namun padat? Berita yang kita sampaikan itu untuk all the people. Artinya untuk semua kalangan masyarakat. Jadi, pergunakanlah bahasa yang sangat sederhana, singkat, padat, dan bisa dipahami oleh semua orang. Itu ya maksud dari karakteristik yang kedua. Next karakteristik. Yang ketiga, terkadang diawali dengan nama kota atau nama media yang menerbitkan. Poin 3 ini khusus untuk newspaper ya, untuk koran. Karena di koran biasanya kita suka melihat Jakarta atau nama korannya Jakarta Post, Pikiran Rakyat. Lalu di sana setelah nama kota disebutkan kejadiannya misalnya 27 Mei 2022. Nah itu ya. Selain ada nama kota, ada nama surat kabar, yang terakhir, yang keempat, di sini ada biasanya disertai gambar atau ilustrasi serta judul, ada headline ya. Biasanya kan kita suka tertarik ketika membaca koran dengan judul yang agak-agak sedikit araraneh ya, aneh atau misalkan contohnya apa ya? A husband killed his wife because he find his wife with another people. Nah, itu bisa jadi headline ya. Di sini kita harus membuat berita atau headline yang bisa menarik bagi para pembaca, pendengar, ataupun penonton. Next. Nah, tadi kita punya karakteristik dari news item itu sendiri. Sementara, seperti biasanya, kalau dalam teks bahasa Inggris, kita punya kaidah kebahasaan atau language features ya. Apa saja yang harus kita gunakan? We are using simple past tense. Are you still remember what is simple past tense? Yes, okay. Thank you. If you are still remember about simple past tense. When you want to tell another person about past experience, you must doing by using simple past tense. Another, using saying verb. Do you know saying verb? Like what? Saying verb. Hi, hello. Terus apa lagi? Saying verb. Jadi kalau saying verb itu kata kerja told, tell, explain, yang seperti itu ya. And another is using action verb. Action verb. Do you know action verb? Nobody know about action verb? There is action. You doing something. Jadi kalau action verb itu kata kerja yang ada kamu lakukan. Even though you are a drink. There is an action? Yes, of course. You are a drink a glass of water. Jadi ada yang dilakukan, kamu minum. Or eat. Are you eat? Doing something? Of course. Kamu pasti makan sesuatu. Run, work, write. Nah itu action verb ya. Selain itu yang terakhir, kita harus menggunakan using adverb. Almost all the sentence in English, we always using adverb. Why? Ini untuk kalimat pelengkap ya. Jadi kita dijelaskan. Di sini apalagi news item. Tadi kan harus ada kapan terjadinya, siapa yang mengalaminya, di mana kejadiannya, dan bagaimana kejadian itu terjadi. Nah, itu dari fungsi adverb. Ya, kamu bisa menjelaskan di sini menggunakan adverb of time, adverb of place, and adverb of manner. Ya, that's all about news item. I have told you
about the description, what is news item, social function of news item, and what is generic structure from news item. Beside that, I tell you about characteristic and also language features. What you should do when you want to make news item. Okay, I think that is enough for today, and I hope all of you understand what is a news item text, and I hope you can make a good news item for yourself or even though for another's people. Thank you for your attention. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salah.